apa punya pemain ke Mas Aristo, ke Mas Ryan, ke Mas Galang, semuanya itu cuma memotivasi, ngomong ayo nih, wae juara, ayo sawatan, sepatman gede bebas, sepatman gede bebas, bener lah, pemain dibungi ngono. Selamat datang di studio podcast Fatma Berkelas. Kenalin, aku Natasha, host podcast kali ini. Oh ya guys, di video podcast kita kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya menginspirasi, memotivasi, dan bisa jadi menjadi idola kalian. Halo guys, ada Kak Noval. Hai, perkenalkan nama aku Noval Al-Malik dari kelas 9. Biasanya dipanggil Valdo dan dikenal di sekolah Valdo. Oke guys, yang pada belum tahu Kak Noval ini siapa, kita bakalan gali lebih dalam lagi tentang siapa sih Kak Noval ini di episode podcast kita di Press, bincang-bincang prestasi. Valdo, bagus dari seorang Valdo. Kalau mulanya Kak Valdo ini masuk ke dalam dunia futsal itu gimana Kak? Kayak misalkan futsal itu hobi kan pastinya. Ya itu kenapa bisa mempunyai hobi futsal? Awalnya dari mana? Waktu kelas 6 SD itu sudah ada turnamen futsal antar sekolah SD itu yang buat SMP. Saya sekolahnya di SD Lausan. Saya itu suka sepak bola dan sudah ikut pelatihan SSB. Tapi di SD sekolah saya mengikuti turnamen-turnamen yang diselenggarakan HUD SMP di Lausan. Terus saya dan teman-teman saya didaftarkan dulu olahraga saya untuk mengikuti lomba-lomba SMP tersebut. Mulai dari SD saya sudah pernah ikut turnamen futsal dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke SMP. Oh, berarti dimulai dari kayak ditunjuk dulu, habis itu berkelanjutan karena emang berbakat gitu ya Kak ya? Iya. Oke, jadi dari SD sampai ke SMP sekarang, dari kelas 6 itu kan pasti banyak banget pengalaman yang pastinya kan berkesan bangga banget dong bisa dapetin gitu. Kalau boleh tahu nih Kak ya, dari kelas 6 itu sampai dengan SMP sekarang, ada nggak sih satu pengalaman yang Kakak itu bangga banget di situ? Kayak misalkan Kakak itu gak dapet juara, tapi effort Kakak dalam futsal itu tuh bagus banget gitu. Waktu turnamen Smada Cup itu kan pas besoknya main dari Sabtu final pas musuh Lausan 1, SMP Lausan 1. Nah, itu saya paginya main di Cabuban Stadion Pangeran Timur, main di top skor. Main pagi jam 7, itu saya main panas banget. Pas saya itu main pulang, saya naik motor itu cepat ngejar waktu untuk final lawan SMP Lausan. Dan akhirnya pas main semua pemain sudah lelah dan pemain SMP Lausan masih fit semua dan akhirnya kalah 3-2. Padahal saat itu skor yang mimpi pertama itu SMP 4 2-0 dan di comeback 3-2. Jadi karena emang udah capek dari paginya, terus siangnya harus kayak gitu, akhirnya gitu ya. Setelah dari pengalaman yang sedih-sedih gitu, ada sih satu pengalaman yang Kakak itu bangga, kayak bisa dapet juara gitu. Juara berapa itu? Kira-kira yang paling juara 1 lah ya? Juara 1. Itu waktu? Pas semasa itu pas sebelumnya itu teman-teman sudah latihan lama, saya baru latihannya 2 hari sebelum main. 2 hari saya jatuh dari motor, kaki dan lutut sakit, nggak bisa ikut latihan dan ingin maksain ikut turnamen dan alhamdulillah juara 1.
Alhamdulillah banget ya. Itu pasti bangga banget dong Kak bisa dapat juara kayak gitu. Padahal kondisinya kan baru 2 hari sebelum aku baru latihan gitu ya. Jadi dari semua itu tuh Kak, pasti kan menjadi seorang pemain itu kan pasti ada kesulitannya, kendala gitu. Dalam futsal sama yang Kakak jalani sampai SMP kelas 9 ini ya Kak ya. Itu ada gak sih kendala yang kayak setiap latihan tuh ada aja kendalanya kayak ini terus gitu? Kendalanya kalau SMP itu cuma tempat latihan. Cuma tempat latihan. Kalau di sekolah pasti kalau mau latihan pasti hujan. Kalau nggak di sekolah, kalau di tempat futsal zona di jalan sawah itu pasti kalau jamnya malam pasti nggak ada jam. Kalau ada jamnya malam dan teman-teman pasti kalau malam itu sudah malas kalau latihan. Jadi kayak gitu ya. Oke Kak, jadi kan dari semua pengalaman yang Kak Faldo ini ambil, gitu kan yang Kak Faldo udah lewati gitu ya. Apa sih prinsip Kak Faldo sehingga bisa menjadi pemain futsal yang baik, yang profesional gitu kan pastinya, dia bisa masuk menjadi anggota tim futsal putra SMP Negeri 4 dengan prinsipnya? Itu prinsip dari kalau saya sendiri itu di dalam olahraga sepak bola futsal itu yang kata pelatih itu kebanyakan itu kayak hidup. Kalau semua pemain itu bagus dari skill semuanya bagus, tapi kalau tidak punya attitude itu pasti tidak akan dipakai. Oh, jadi attitude itu nomor 1 ya? Oke, dari semua itu pastinya ada kayak kesalahan gitu ya. Pernah nggak sih waktu tanding itu kesalahan yang ada kesalahan yang Kak Faldo buat di saat pertandingan, mungkin saat ya ingin mau bola atau salah? Ada saat main di SMK PGRI itu waktu itu aku sakit kepala pusing. Pas itu nyuruh galang untuk beli tolak angin. Pas mau main minum tolak angin. Pas itu perut panas, tadi kan panas perut pas main. Pas itu ada miskomunikasi, pas nggak fokus mainnya nggak jadi fokus, nggak bisa seperti biasa. Pas main di SMK PGRI itu dan musuhnya kiper itu melempar ke depan gawang SMP 4. Waktu itu kan aku bilang free, kalau di sepak bola atau futsal kan free loh. Free itu si bintang kiper itu nggak ngambil bola. Jadi bola itu aku sama kiper Mas Bintang itu cuma lihat-lihat dan bola diambil oleh lawan dan gol. Salah miskomunikasi. Jadi kayak seolah-olah tuh hilang fokus, padahal itu tuh mau gol gitu ya. Waktu di SMP ya kayak itu kalau boleh tahu ya itu udah beberapa kali ikut, udah di kelas berapa lagi? Kalau aku sudah ikut itu kelas 7 itu sudah ikut latihan yang kelas 9. Kelas 8, kelas 7 itu kan corona mau ikut latihan futsal, nggak ada kompetisi, nggak ada latihan. Akhirnya pas kelas 8 ada latihan futsal, pertama ikut kali itu kelas 8 saya sendiri, yang lain belum ikut, sudah ikut sendiri. Kita itu udah ada piala juara 1 turnamen futsal. Ini tuh yang didapetin sama tim futsal putra SMP Negeri 4 Sundetan, dan salah satunya ada Kak Faldo, bener ya Kak? Iya. Waktu itu tuh gimana ceritanya tuh bisa dapet piala juara 1 loh? Ini sebelumnya dapat juara 1 itu SMP 4 itu juara 4. Oh, juara 4. Juara 4 itu paling yang saya tidak sukai. Sebelum juara 4, sebelumnya itu masih juara 2. Dan pas juara 2 itu motivasi itu semuanya hilang. Karena semua pemain nggak ada yang fokus untuk satu tujuan. Ada yang ingin nanti berjijik, ada yang caper ke cewek, ke penonton, nggak juara 1 gitu. Jadi kayak biar gitu ya fokusnya. Terus kok bisa dapet juara 1 loh? Itu juara 1 ini pas itu kalau itu bagi saya itu ada dramanya. Drama? Oh jadi
turnamen itu pun ikut salib juga ada namanya ya Kak? Ya. Ini waktu itu kan waktunya apa? Ngumpulin persyaratan ke Mas Galang. Mas Galang. Nah itu habis 24 kan semuanya nggak mau pada nggak mau. Nah itu wis Mas Galang ngumpulin persyaratan ke Mas Galang. Nah pemain sing kayak Mas Araya, Mas Aristo, pemain paket satu yang dibilang pemain yang bagus itu malah ngumpul persyaratan itu terakhir. Jadi seperti DPR ini. Oh. Kayak aku wis pemain ini nang kari bare ngumpulin persyaratan kayak dia. Oh. Kayak aku wis pemain ini nang kari bare ngumpulin persyaratan kayak dia. Pas itu mulai saya pas persyaratan sudah saya kumpulkan tak tarik lagi. Baru ngomong, aku wis ra melu ae gak boleh memaini PR-nya kabeh kan gitu. Nah, semuanya teman, ayo duduk melo, ayo ini terakhir tiga juara baru tak jawab. Nah, baru juara apa nih latihan bisa tahu, kabeh juara kabeh fokusnya pra juara siji fokusnya gitu. Pas itu, nah pas main pertama kan itu ada 2 tim, yang satu tim A sama tim B. Yang tim B itu kelas 8 sama kelas 7-an. Nah, tim A itu kebanyakan kelas 9 tapi ada kelas 8 sama kelas 7-nya. Kelas 7 itu Charlie, kelas 8 Nanda. Nah, pas itu main pertama itu kan hari Senin Ya. Pas hari Minggunya saya pas hari Minggu sebelum main pas hari Minggu itu saya main di Malang. Pas itu main di Malang habis mainnya kan pagi, habis main itu di pantai. Pas habis main paginya main, sorenya di pantai. Nah, itu sudah capek, ya besoknya manggung. Besoknya itu sudah di WA teman-teman. Besok main kurang. Aku jawab, wis kurang gak aku main nek ramai latihan kabeh. Kan gitu. Pas jawab itu teman-teman sudah nggak ada yang berani WA. Pas itu alasan nggak masuk, alasan kecapean, kirim surat. Pas jam 9-nya main itu main itu diteleponi sama Arka berlaps kedua. Ditelepon di WA. Akhirnya saya langsung bangun, mandi, ambil sepatu peralatan untuk futsal dan langsung berangkat. Pas berangkat dari sana itu sudah pemain sepatu itu sudah main. Nah itu saya datangnya telat dan pas itu sudah menang. Saya itu pas itu kan pemasan sendiri. Saya tuh ngomong ke pelatih. Kan kalau panggil pelatihnya itu kan bang ngomong, bang aku rasa main aku kesel kan ngomong gitu. Nah itu pas ada Pak Wahyu ada pelatihnya itu baru tetap dimainin. Nah pas aku main itu pas kecapean mainnya kan nggak seperti biasa. Nah si pelatihnya itu tahu, saya diganti lagi. Nah pas diganti nggak main, pas babak kedua pas akhir baru dimainin lagi. Nah pas kan itu kan si B kan main lagi kan sudah menang, si A menang, si B main lagi. Si B itu yang mimpin atau yang pegang itu kan Mas Habil itu pegang si B dan si B kalah. Habis itu semuanya saya marahi. Mas Bara, Mas Bimo itu saya marahi. Tanggung jawab pun di jarinya kalau si B, tapi kok si B kok bocor nih? Kan si B kalah. Si B kok bocor nih? Baru alasannya sedih warung yang dindi loh. Baru kes sih. Nah besok mainnya itu aku tiga juara di pertandingan terakhir, lawan terakhir 3 juara. Pas malam, pas pertandingannya pas 8 besar kalau lihat dia 8 besar. Itu pemain itu pas pemanasan masuk ke lapangan lainnya pemanasan cuma aku yang gak pemanasan. Tapi aku punya pemain itu ke Mas Arayan, ke Mas Galang, semuanya itu cuma memotivasi, ngomong ayo nih wae juara ayo selawatan sepatna bebas bener aja pemain dibunyi dulu sepatna bebas ayo mainin juara rasa terpopo ayo menang ini wae juara wae sepatna ini bebas kan ngomong itu. Nah pas itu mainnya bisa enjoy menang skornya banyak dapat besar skornya banyak baru akhirnya pas final itu semuanya itu sudah kumpul dulu di dalam ruangan gitu motivasi semua. Baru saya beri motivasi, ayo cah ini pemainan yang terakhir turnamen terakhir dari kelas kami. Cah ini wis dilelek dulu dilelek opo dilelek kabeh saiki kalahan cah ini kalau ayo cah ini iso budek nek cah iso juara nek gitu loh. Dikasih motivasi lagi ke Pak Fadi baru akhirnya juara. Dan juara 1. Drama. Jadi kayak butuh
perjuangan juga ya buat nyatuin teman-teman biar gak pecah gitu ya. Ini sekarang ini Kak, yang dibilang Kak Noval tadi permainan terakhir sebelum lulus. Dan saat ini Kak Noval sudah di kelas 9, bentar lagi mau lulus. Dan tadinya buat adik-adik yang kelas 8, kelas 7, ada nggak pesan yang ingin disampaikan buat mereka yang bisa memotivasi mereka, motivasi Kak Aldo buat mereka, dan sekalian pesan Kak Aldo buat mereka supaya bisa menjadi pemain yang bisa membanggakan sekolah yang mungkin Kak Aldo mau? Ya, untuk kelas 8 sama kelas 7, yang untuk buat yang sudah punya pengalaman, yang sudah ikut tim A, tim kelas 9 untuk ikut turnamen, kan sudah pasti tahu pengalaman, sudah merasakan pengalaman kalah, sudah pengalaman kalah seri, sudah menang, itu sudah mempunyai pengalaman itu. Dan buat kelas 8, kelas 7, kalau nanti kelas 9 sudah keluar, jadikan SMP 4 itu selalu punya prestasi di dalam bidang futsal. Mau turnamen di mana aja tuh, kalau bisa bilang Pak Joko, Pak di sini ada turnamen, di sini semua turnamen, teman-teman mau daftar. Kalau Pak Joko izinkan, ikut daftar. Nanti kalau misalkan SMP 4 kalah, ya udah nggak apa-apa. Jadikan motivasi. Kalah pasti ada kalah, pasti ada menang. Nggak mungkin kalau futsal itu menang terus nggak mungkin. Pasti ada kalah, pasti ada menangnya. Ikut terus sampai jangan sampai sepatnya itu kalau ada turnamen 2 kali nggak ikut 2 kali. Ya. Jadi diharapkan bagi adik-adik kelasnya gitu ya supaya bisa menanamkan motivasi dan pesan dari Kak Aldo, karena emang kelas 9 tinggal nunggu lulus dan ya udah nggak bisa buat ngasih piala juara lagi ke Spatman. Dan kelas 8 kelas 7 sebagai adik kelas ya harus bisa buat nerusin perjuangan para kakak kelas yang udah perjuangin waktunya, tenaganya buat bisa dapet piala yang kemudian dibawa pulang ke Spatman supaya bisa menjadi kebanggaan gitu ya. Jadi itu saja perbincangan kita sama Kak Aldo buat kali ini. Kak Noval ya, cuma kita panggilnya Kak Aldo aja dari tadi, nggak apa-apa. Kami dari tim podcast SMP Negeri 4 Magetan mengucapkan terima kasih banget ya Kak Aldo ya, sudah ini sebenarnya libur loh Kak Aldo ini, cuman tadi diundang aja ke studio podcast Fatma buat menjadi narasumber podcast pada podcast kali ini. Terima kasih ya Kak Aldo ya. Oke, buat sobat Fatma semuanya, jangan lupa terus ikuti program podcast Fatma ya. Oke, sampai jumpa di video podcast Fatma selanjutnya. See you.